Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu Yani Fitriani, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Zalfa Janul Fatafatuna dengan NIM 202415102040 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Eksplorasi Gaya Belajar Generasi Alpha dalam Pembelajaran Berbasis Digital pada siswa kelas 5 sekolah dasar di Kabupaten Kuningan. Alasan saya memilih topik ini adalah karena saat ini perkembangan teknologi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari siswa sekolah dasar. Hampir semua siswa tuh mengenal internet, smartphone, video pembelajaran, bahkan berbagai aplikasi edukasi. Namun, meskipun mereka berasal dari generasi yang sama, cara mereka memahami materi itu ternyata tetap berbeda-beda. Ada siswa yang lebih mudah belajar melalui video, ada yang lebih mudah memahami materinya secara langsung dari penjelasan guru, dan ada juga yang harus mencoba atau mempraktikannya secara langsung. Nah, hal ini tuh menarik ya bagi saya karena agar guru tuh dapat mengetahui apa sih karakteristik belajar siswa sehingga pembelajaran berbasis digital tuh dapat diterapkan secara lebih spesifik agar tepat sasaran gitu. Nah, yang selanjutnya adalah pada bagian pendahuluan saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, serta rumusan masalah penelitian. Latar belakang penelitian ini berawal dari perkembangan teknologi digital yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi itu telah mengubah banyak aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan. Saat ini pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui buku dan papan tulis, tapi juga menggunakan video pembelajaran, aplikasi edukasi, internet, kuis digital, dan berbagai media pembelajaran yang interaktif. Kondisi tersebut tuh membuat peserta didik saat ini tuh khususnya generasi alpha memiliki karakteristik yang berbeda gitu dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi alpha tuh merupakan generasi yang lahir pada tahun 2010 sampai rentang tahun 2025. Mereka tuh tumbuh bersama perkembangan teknologi sehingga sudah terbiasa menggunakan perangkat digital sejak usia dini. Karena terbiasa menggunakan teknologi itu, mereka tuh cenderung lebih menyukai pembelajaran lebih yang menarik, interaktif, visual, dan melibatkan media digital. Namun demikian, setiap siswa tuh memiliki cara belajar yang berbeda-beda gitu. Dari hasil observasi yang saya lakukan, terlihat bahwa ketika guru menggunakan media digital, respon siswa tuh tidak selalu sama gitu. Sebagian siswa tuh lebih senang, lebih cepat memahami materinya ketika disajikan dalam bentuk video atau gambar. Sebagian lainnya lebih senang jika guru tuh memberikan penjelasannya secara langsung gitu. Ada pula siswa tuh yang benar-benar memahami materinya tuh setelah melakukan praktiknya secara langsung. Nah, perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa setiap siswa tuh memiliki gaya belajar yang berbeda walaupun mereka tuh sama-sama berasal dari generasi alpha. Berdasarkan kondisi tersebut, saya mengidentifikasi 5 permasalahan utama. Itu yang pertama ada generasi alpha tuh memiliki karakteristik belajar yang berbeda karena tumbuh bersama teknologi digital. Yang kedua, pembelajaran berbasis digital semakin banyak diterapkan di sekolah dasar. Yang ketiga, setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda dalam mengikuti pembelajaran digital. Yang keempat, guru belum sepenuhnya memahami karakteristik gaya belajar siswa generasi alpha. Dan yang kelima, penelitian mengenai gaya belajar generasi alpha di jenjang sebuah sekolah dasar itu masih relatif terbatas. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah penelitian ini terdiri dari 3 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik gaya belajar generasi alpha dalam pembelajaran berbasis digital. Yang kedua, bagaimana pengalaman siswa selama mengikuti pembelajaran berbasis digital. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gaya belajar mereka.
Nah, melalui rumusan masalah tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik belajar siswa di era digital. Dan yang selanjutnya ada kajian teori. Nah, pada penelitian ini terdapat tiga teori utama yang menjadi landasan penelitiannya. Itu yang pertama adalah mengenai generasi alpha. Menurut Mark McCrindle, generasi alpha adalah generasi yang lahir pada tahun 2010 sampai tahun 2025. Mereka merupakan generasi pertama yang sejak lahir itu sudah hidup berdampingan dengan internet dan teknologi digital. Nah, oleh karena itu mereka tuh lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, karakteristik generasi alpha antara lain lebih menyukai media visual, cepat memperoleh informasi melalui internet, lebih tertarik pada pembelajaran interaktif, serta terbiasa menggunakan perangkat digitalnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teori kedua adalah mengenai gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara seseorang untuk menerima, memahami, mengolah, dan mengingat informasi. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 jenis gaya belajar yang dikemukakan oleh Deporter dan Hernaki, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan juga kinestetik. Gaya belajar visual adalah siswa lebih mudah memahami materi melalui gambar, warna, video, diagram, atau ilustrasi. Gaya belajar auditori adalah siswa lebih mudah memahami materi melalui penjelasan guru, diskusi, maupun mendengarkan suaranya secara langsung. Sedangkan gaya belajar kinestetik adalah siswa tuh lebih mudah memahami materi melalui praktik, percobaan, dan aktivitas secara langsung. Teori ketiga adalah pembelajaran berbasis digital. Pembelajaran berbasis digital merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi seperti komputer, internet, video pembelajaran, aplikasi edukasi, maupun media digital lainnya untuk mendukung proses belajar. Pembelajaran digital memiliki banyak kelebihan gitu, misalnya membuat pembelajaran lebih menarik, meningkatkan motivasi belajar siswanya, memberikan akses informasi yang lebih luas, serta membantu guru menyampaikan materi dengan lebih interaktif. Namun di sisi lain juga memiliki tantangan seperti yang ketergantungan pada internet, adanya gangguan dari media sosial, serta belum meratanya fasilitas teknologi di setiap sekolah. Berdasarkan teori-teori tersebut, saya menyusun kerangka berpikir bahwa perkembangan teknologi itu memengaruhi karakteristik belajar generasi alpha. Karena setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui karakteristik tersebut secara lebih mendalam gitu, sehingga guru tuh dapat memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan para siswanya. Dan yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksploratif. Nah, pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian ini bukan hanya menguji hipotesis ataupun mencari hubungan antar variabel, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai gaya belajar generasi alpha dalam pembelajaran berbasis digital. Lokasi penelitiannya itu berada di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Kuningan yang telah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru kelas 5, dan siswa kelas 5. Kepala sekolah dipilih karena mengetahui kebijakan sekolah mengenai program mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Guru dipilih karena berinteraksi langsung dengan siswa setiap hari sehingga memahami karakteristik belajar mereka. Sedangkan siswa menjadi informan utama karena merekalah yang mengalami secara langsung proses pembelajaran berbasis digital. Dalam mengumpulkan data, saya tuh menggunakan 3 teknik. Yang pertama adalah ada observasi untuk melihat secara langsung proses pembelajaran di kelas. Yang kedua adalah wawancara kepada sekolah, guru, dan siswa agar memperoleh informasinya tuh lebih mendalam. Yang ketiga adalah dokumentasi berupa foto kegiatan, perangkat pembelajaran maupun dokumen pendukung lainnya.
Nah, setelah seluruh data terkumpul, data akan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan data, dan verifikasinya. Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh itu benar-benar dapat dipercaya gitu, penelitian ini menggunakan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki kredibilitas yang baik. Dan yang selanjutnya penutup. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai karakteristik gaya belajar generasi alpha dalam pembelajaran berbasis digital pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi guru, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih strategi, metode, maupun media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Bagi sekolah, penelitian ini menjadi masukan dalam mengembangkan program pembelajaran berbasis digital yang lebih efektif. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian lain yang berkaitan dengan generasi alpha, gaya belajar, maupun pembelajaran berbasis teknologi. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar, agar pembelajaran di era digital dapat semakin sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Demikian pemaparan proposal penelitian yang saya dapat sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian proposal ini masih banyak kurangnya, sehingga saya tuh mengharapkan kritik, saran, dan juga masukan yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.